udahlah pas idol ya, udahlah anggap aja reguler. Udah gue Nggak latihan? tidur. Enggak, karena ya itu tadi, karena gue udahlah santai aja lah gitu loh. Yang sono wah, yang sono wah, yang sono wah. Itu kan mental orang pasti kena banget kan. Iya. Belum perform aja deh, kita denger suara lawan yang udah kayak begitu kan kayak aduh ini keren banget kayak gitu kan. Iya. Nah posisi gue kayak ini kalau misalnya gue dengerin terus nih ya bisa kena juga kan lama-lama. Udah gue tidur. Makin kesini makin sadar ternyata gue nyanyi nggak cuma buat diri gue sendiri. Semenjak fanbase itu datang rame-rame dengan effort yang luar biasa, kayak gue juga harus menyanyikan menyanyikan lagu ini tuh bukan cuma buat gue tapi buat mereka juga gitu loh. Nah itu yang gue awalnya nggak suka. Gue udah nggak mau lagi Kak, kayak ngapain gue nyanyi buat orang lain, mending gue buat diri gue sendiri aja gitu loh. Perspektifnya kapan berubah? Semenjak fans Salmain itu pada datang rame, itu deh udah mulai dan pressure banget. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Saat itu kerjanya apa? Salma? Kuliah. Maksudnya saat itu kan lu bilang kayak wah pas lagi mau ngeband di semi pub itu wah duitnya lumayan tuh. Lu kuliah uang jajan tuh masih sama orang tua atau harus nyari sendiri? Untuk kosan, listrik dan lain-lain tuh orang tua. Oke. Tapi untuk jajan dan lain-lain Sendiri. Makanya jadi butuh pemasukan juga gitu. Betul. Kan. Nah jadi pas lagi di Indonesian Idol, pas lagi audisi itu ya emang gak ada beban juga gitu ya. Masih ya minimal kosan. Yang penting kosan aku airnya masih nyala itu aja sih. Iya. Oke, dan apa menurut Salma yang membedakan ketika lu diikut Indonesian Idol sama ikutan ajang pencarian bakat lainnya? Yang mungkin udah sempet, berarti cuma 9 besar ya yang di Idola Cilik? Yep. Yang lainnya benar-benar nggak pernah setinggi itu juga? Enggak. Oke. Apa yang bedain? Pas kalau di Idola Cilik itu terlalu banyak keinginan kali ya? Apa ya? Ya ambil lah ya. Ambil iya. The Voice deh, contoh kayak bahkan sampai The Voice umur berapa saat itu? Itu aduh, aku lupa ya. Enggak, bukan The Voice Kids, The Voice. Oh, The Voice yang itu, The Voice. SMK kan, berarti itu sebenarnya udah dewasa gitu. Iya. Nah, apa yang membedakan ketika lu di The Voice dan abis itu masuk ke blind audition dan itu kursinya itu kan lu udah tahu dong bahwa yang dudukin itu semuanya artis semua. Dengan Indonesian Idol yang lu benar-benar diliatin langsung sama artisnya. Ada Judika, ada Rosa, ada siapa tuh saat itu. Ya, itu apa yang beda ketika lu lagi audisi di situ? Yang beda sebenarnya nggak terlalu beda sih Kak, cuman kalau yang pas di Idol udah kayak apa ya, kayak berserah kali ya, udah lepas soalnya. Gue nganggapnya kayak udahlah gue reguler aja lah kayak gitu. Reguler cafe gitu maksudnya. Udahlah pas Idol ya, udahlah anggap aja reguler. Ini kalau teman-teman angkatan aku yang tahu, dari audisi sampai ada yang 4 eliminasi, gue tidur semuanya. Gue latihan? Enggak, karena ya itu tadi, karena gue udahlah santai aja lah gitu loh. Yang sono wah, yang sono wah, yang sono wah. Itu kan mental orang pasti kena banget kan. Iya. Belum perform aja deh, kita denger suara lawan yang udah kayak begitu kan kayak aduh ini keren banget kayak gitu kan. Iya. Nah posisi gue kayak ini kalau misalnya gue dengerin terus nih ya bisa kena juga kan lama-lama. Udah gue tidur Kak. Gue audisi tidur, bangun cuma buat VT, habis selesai VT gantian lagi kan, tidur lagi, eliminasi, nyanyi, sebelum nyanyi tidur, bikin VT, nyanyi, udah pokoknya tidur. Santai, serius. Demi Allah. Makanya pas sama anak-anak yang udah di live, gue nggak ada yang kenal dari awal. Karena mereka semua berdiskusi, saling bercakap-cakap, bercanda. Kamu yang mana ya? Mereka tuh cerita kayak
gue nggak pernah lihat lu pas eliminasi soalnya karena gue tidur. Pelor memang. Wow. Oke. Udah beneran Kak, udah kayak juri reguler nih, reguler. Iya. Wow. Astagfirullahaladzim. Punten ya juri-juri. Wow, ini gue baru tahu banget. Wow. Tapi karena gini ya, gue baru pulang maraton. Waktu gue cepet 3 jam 30 menit. 3 jam 31 menit. Oke. Dan gue bisa bilang gue itu bonyok banget. Jadi benar-benar gue ngejar banget, gue ngos-ngosan banget. Gue benar-benar kayak, lu tau gak? Itu ada kan di London. Jadi ada Big Ben kan. Big Ben kan gede ya. Big Ben udah big gede lah. Iya. Gue gak kalau misalnya gue lari ngelewatin Big Ben. Saking gue fokus banget di nafas gue, di jam gue. Gue benar-benar fokus banget. Abis-abisan gue. Abis itu ada temen gue dia terakhir lari 3 jam 50. Dia bilang, ya mudah-mudahan lebih cepet lah daripada yang kemarin gitu kan. Oke. Ya paling lebih cepet 5 menit gitu kan. 3 jam 32. Bedanya cuma 1 menit sama gue. Tapi gue bonyok banget. Dia ada Big Ben. Hai. Serius. Dia bener-bener nikmatin banget semua tempat-tempat di sekitarnya dia nikmatin banget. Halo, dia ambil video, hey, sambil lari. Begitu finish cantik ya, masih, gila. Finish happy banget, seneng banget, positif banget, energinya enak banget. Dimana gue bonyok. Oh gila, gue hampir mati guys. Gitu. Gila ya. Jadi lebih enak mana? Finish happy atau finish bonyok? Ya finish happy. Jadi gue itu waktu gue sama dia bedanya cuma semenit. 3 jam 31, 3 jam 32. Dan habis itu latihan kita sama, larinya sama, prosesnya sama. Yang satu nikmatin banget prosesnya, menyenangkan banget. Sambil, wah kapan lagi nih gue lari di London. Sambil nikmatin London. Hai kiri, kanan, hai guys, guys. story masih nyapa ada. Kiri, nyapa kanan, iya exactly. Gue benar-benar kayak orang nyapa gue, hey, wah. Iya. Banyak banget gue kayak udah pokoknya gue harus dapet 3 jam 30. Gue harus ini banget, under pressure banget. Penuh dengan tekanan. Gue harus perhatiin form gue banget. Tapi ya aduh lebih enak yang itu gitu. Lebih enak kayak lo. Begitu lagi kompetisi yang lainnya benar-benar pressure banget sampai kadang-kadang kehilangan suara. Betul. Pas lagi syuting suara hilang. Prepare lu sebenarnya jangan di situ, tapi sebelum itu. Tapi ya itu, lu tidur, nikmatin gitu. Menang. Pelor sih. Kesel kan? Ya itu dia. Kak, tapi gue menarik dari cerita kakak. Gue tuh dulu pernah dia ajak ngobrol sama guru gue kan. Oke. Sebenarnya ini sama satu teman aku juga. Kita selalu ngobrol gitu loh. Lu mau pilih jalan mau lari, apa lu mau jalan santai? Lu mau jalan lari, terserah, tapi lu capek. Atau lu mau jalan santai, ikutin anak tangganya, tapi lu pasti akan mendapatkan hal itu. Intinya kayak kalian akan ke tujuan yang sama, cuman kamu terserah mau pilih maraton atau kamu pilih jalan santai. Dan itu selalu gue selalu apa ya, kayak ketika ada orang-orang ya pastilah ya kayak dia udah kayak begini. Sekarang kayak tenang aja, pasti juga akan merasakan hal yang sama tapi momennya yang beda atau timing yang beda. Hal-hal kayak gitu yang bisa bikin gue tetap kalem aja gitu kan. Dan makanya pas tadi Kak Dania cerita gue langsung inget kenapa jadi kayak pikiran gue yang ini ya, kayak reminder gue sendiri gitu loh. Ya. Dan gue ngerasain sih kayak ketika kita bisa menikmati proses tersebut dengan santai dan berserah, udahlah kalau misalnya dapat itu berarti memang rezeki dari Tuhan. Atau kalau misalnya gue nggak dapat berarti memang belum rezeki Tuhan aja, kayak gitu. Itu asli hidup kita lebih ringan sih, nggak seberat gue tadi gitu. Nggak tahu sih, ini sih pengalaman dari idol aja. Ya. Enak aja, maksudnya yang tadinya di panggung
gue harus gerak kemana, ini beneran kayak bukan lu aja, kayak bener-bener kayak nyanyi man, kayak begitu. Well, lagu apa sih pertama? Satu yang tak bisa lepas. Tapi tidak bisa dipungkiri, deg-degannya masih ada. Pasti. Karena gue selalu mencari, gue deg-degan gaya, gue harus deg-degan. Betul, harus deg-degan. Nggak. Kalau misalnya lu nggak deg-degan, lu berarti meremehkan. Setuju. Ya kan? Dan mungkin ketika gue udah nggak dapet deg-degan lagi, gue udah nggak tertarik sama bidang gue sendiri. Wow, Gue takut. Dan emang bener sih, gue sendiri, sorry ya ini agak nambah dikit gitu ya. Yeah. Gue sempet ngobrol sama seorang artis dan dia ini udah di dunia entertainment tuh 50 tahun lebih gitu. Nah sebelum dia perform, gue ngeliat di belakang panggung, dia bolak-balik sambil latihan dan lain-lain. Gue bilang, lu udah 50 tahun di dunia ini, lu kok masih kayak kelihatan gugup gitu. Iya. Dia bilang, iya gue deg-degan karena gue pengen memberikan yang terbaik. Kalau misalnya gue gak deg-degan, itu berarti gue mulai meremehkan. Betul. Dan gue tidak memberikan yang terbaik lagi. Jadi I think deg-degannya itu justru bagus untuk kita pengen memberikan yang terbaik. Setuju. Gitu. I think it's good. Tadi lu bilang satu yang tak bisa lepas, gimana? Gue santai lah, ini panggung pertama santai. Tapi tetap deg-degan. Tetap karena kaget aja. Apa sih namanya? Demam panggung. Lagi karena gak pernah lihat panggung segede itu kan. Iya. Nggak tahu, ini metode gue pribadi ya. Gue tuh harus kayak gitu ke diri gue sendiri. Santai lah, apalah, sudah. reguler gitu. Selalu gitu ya. Karena kalau memang nyanyi tidak ada target apapun, menurut gue tuh lebih sedap sih, lebih bisa santai. Ya. Banyak kok Kak gue nyanyi tidak sesuai. Kan ada vokal direct ya. Ya. Kamu nanti bagian sini improv, sini gitu loh. Gue banyak lupa, tapi gue kayak sudah, jalan lainnya apa gitu loh. Kadang kan di panggung tiba-tiba kayak ada improv ini lupa, ada ini nih. Nah tapi kalau gue lebih cari ke oke, gue udah ngelupain ini, kedepannya gue mau apa ini, improv apa itu sih. Gue lebih memikirkan daripada gue fokus ke kesalahan yang barusan dilakuin ya. Apa ini habis ini gitu. Lu jadi queen of standing ovation. Walaupun lu ngerasa oke, ini gue treatmentnya sebagai nyanyi di cafe aja, reguler aja. Dan abis itu begitu salah, udah gue improv aja deh. Gak usah ngikutin si vocal director gitu. Nah, tapi malah juri sering banget memberikan standing ovation. Iya. Ketika juri memberikan standing ovation minggu ini, minggu depan gue harus standing ovation lagi. Parah. Jadi kan itu ada beban juga dong. Ada beban. Gue tuh Kak, cuma gini doang, gue pernah ngomong, yang penting hari ini gue nyanyi cuma buat diri gue sendiri aja dan buat bapak gue deh, kan? Karena ya itu. Terus habis itu makin kesini makin sadar, ternyata gue nyanyi nggak cuma buat diri gue sendiri. Ada banyak orang yang semenjak fanbase itu datang rame-rame dengan effort yang luar biasa, kayak gue juga harus menyanyikan menyanyikan lagu ini tuh bukan cuma buat gue tapi buat mereka juga gitu loh. Nah itu yang gue awalnya gak suka. Kenapa? Gue awalnya gak seneng karena gue udah gak mau lagi Kak, kayak ngapain gue buat orang lain, mending gue buat diri gue sendiri aja gitu loh. Perspektifnya kapan berubah? Semenjak fanbase banyak. Semenjak fans Salmain itu pada datang rame, itu deh udah mulai. Dan pressure banget, parah. Kayak misalnya minggu ini sudah standing ovation, minggu depan bisa gak ya? Oh bisa. Minggu depannya lagi, oh masih ada. Orang tuh akan selalu menantikan, mau apa nih minggu ini? Minggu ini mau apa. Itu yang bikin berat Kak. Sampai gue mau ngapain ya? Gue masih bisa gak ya? Gue bisa kayak gini sampai akhir gak ya? Karena kalau misalnya gue flop dari yang standing ovation kan menurun kan? Iya. Ya itu. Kebanyakan orang soalnya under pressure setelah standing ovation. Belum lagi komen-komen yang pasti minggu depan standing lagi nih. Wah, terima kasih. Iya, terima kasih buat pressure-nya. Terima kasih. Ya itu Kak, akhirnya yang gue berubah. Kayak gue emang gak bisa nyanyi untuk diri sendiri sekarang. Wow. Karena banyak fanbase gue yang dateng support, kasih energi.
mengharapkan sesuatu juga. Jadi Itu lu wajar nyanyi sih. bukan untuk mendapatkan standing ovation, tapi lu nyanyi untuk melayani fans-fans lo. Fans gue Ya. sedih sih sebenarnya. Tapi akhirnya kayak kebuka aja pikirannya gitu loh. Yang lu nggak selamanya mikirin diri lu sendiri gitu loh. Ya. Kadang lu juga harus mikirin orang-orang banyak yang datang. Kalau yang se-effort itu, yang tulus. Kak, gue nggak kenal sama mereka, tapi mereka mau datang bawa ini, mau teriak, mau manggil nama gue. Masa iya gue nggak mau melayani? Bukan melayani, maksudnya kayak gue pengen juga menyalurkan nyanyian gue, impactnya bisa standing ovation dan teman-teman semua merasa bangga gitu loh. Gue dari dulu menyalahkan ya. Oke. Gue dari dulu selalu menyalahkan kayak gue tuh latihan loh, gue tuh nyanyi terus loh, gue tuh ikut-ikut terus loh, gue nggak pernah sih gitu loh. Nggak pernah menang sih gitu. Gue tuh harusnya kemana sih? Apa sebenarnya gue nggak di jalan ini ya gitu loh. Maksudnya itu obrolan gue sama. Ya dialognya seperti itu. Sampai akhirnya di Idol gue dikasih semuanya yang lebih dari apa yang gue harapin. Dari situ kayak saya minta maaf ya. Saya minta maaf. Yang masih menjadi yang paling gue takutin adalah gue tuh lagi mengalami yang hidup gue kok enak-enak mulu ya. Tapi gue selalu kayak ini mau ada apa ya? Ini mau ada apa ya gitu. Nah tapi ketika sudah mulai hancur kanan kiri depan belakang samping atas bawah kena kayak lagi kenapa banyak ya? Oh enggak, mau ada sesuatu. Sekarang udah kayak gitu Kak.